حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي Ibu-ibu lagi repot, lagi biasa Pak, santunan yatim satu Muharram. Sebelah sana anak yatimnya udah datang Pak. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها. Saya kebetulan kebagian bagian acara kali ini. Konsep dari acaranya adalah santai, rileks, tapi tetap fokus, khusyuk, menyentuh hati dan jiwa, sehingga nanti para jamaah itu pulang mendapatkan kepuasan hati, kepuasan batin yang mendalam. Itu tujuan kami. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai tim pendukung acara, khususnya dalam bidang pengisian acara musik, dalam hal ini kami mempersiapkan sebaik-baiknya, khusus untuk mensukseskan acara ini. Hanya yang menjadi catatan adalah bahwa perlu adanya koordinasi yang lebih baik lagi, misalnya sound system yang sedianya akan dipasang pada pukul 8 ini waktunya menjadi sangat terlambat sekali, kalau nggak salah jam 2 pagi baru disetting, sehingga kami mengalami kesulitan untuk melakukan cek sound. Dari sisi saya sekretariatan itu secara dokumentasi sudah membuat seperti undangan kepada pihak eksternal, baik dari kelurahan maupun dari pihak-pihak terkait yang dalam acara ini. Insya Allah itu sudah tercover semua dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Wilayah RW 12 sendiri, kami selaku pengurus ya tentunya dalam hal ini sangat mendukung sekali acara seperti ini. Ya, dukungan mungkin bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dukungan dalam bentuk yang lainnya. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa pada saat ini kebetulan sekali Ketua RW 12 Bapak Doni Lukman Hakim berhalangan hadir karena ada acara satu dan lain hal, sehingga beliau pada hari ini tidak dapat menghadiri acara pada hari ini. Nah, untuk itu kami selaku pengurus jajaran yang berada di bawahnya mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan insya Allah tanpa adanya beliau pun beliau tetap mendukung acara ini.
Silakan formasi marching band, kita lurus jalan, mulai di belakangnya bendera kirap. Jamaah dari anak agak mundur biar sekalian dipoto biar kelihatan panjang. Enggak, ke belakang. Cepat, siap. Musola dari RT 02, kemudian Masjid Al Muhajirin sama-sama bersepakat untuk memperingati atau menyambut Tahun Baru Islam. Saya di pinggir, tidak ke tengah. bergabung dalam acara tablik akbar dan santunan yatim dan 100 anak yatim. Sekali lagi kepada para jamaah, untuk ibu-ibu
kami persilakan mengisi tempat yang kami siapkan dengan karpet warna merah. Kemudian para bapaknya untuk mengisi posisi yang telah kami siapkan karpet warna hijau atau posisi di sebelah kanan. Mendingan gua dong, sini doang. Tin, udah naik tuh. Tin, rang. Udah naik. Bersihin dong. Gimana pakai apaan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ya. Itu kan
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang karena kehendaknya acara ini dapat terselenggara. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tetap setia menjadi pengikutnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Panitia beserta jajaran Bapak Ustadz Abdul Ghaffar. Sudah ada Pak? Bapak Ustadz Abdul Ghaffar yang kami hormati Pak. Bapak Ketua RW 012 atau yang diwakilkan. Ketua RW 010 dan 09 yang kami hormati. Kepala Kelurahan beserta jajarannya. Anggota Dewan Kota Depok Bapak Mat Arif. Serta Bapak Babin Kamtibnas Bapak Sigit. Dan yang tidak kalah penting juga Bapak Babinsa kita Bapak Hasan. Dan seluruh jamaah semua yang hadir di sini. Kita lihat selamat datang kepada Bunda Neno yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, Pak Ajis. Ya Bu. Bapak tahu nggak Pak, kenapa sih acara ini diselenggarakan dan dikumpulkan di sini gitu loh? Emang Bu Nina nggak tahu? Ya taunya sih sedikit aja, kurang jelas kayaknya tuh aku tuh. Kan gampang Bu, kita tinggal dengarkan atau minta nanti kita panggil ketua panitia untuk sama-sama kita dengarkan apa sih dasar pemikiran, tujuan, dan tentunya ke depan mau dibuat seperti apa acara ini. Oh iya, marilah ya kita dengar nih, buat apa sih kita dikumpulin di sini nih? Kalau gitu kita panggil kepada Ketua Panitia Ustadz Haji Abdul Ghaffar. Ya, dipersilakan Pak. Kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya 2000, yang jawab baru 500. Jaka sembung naik ojek, belum nyambung Jack. Ada Bunda Neno sudah hadir tengah-tengah kita. Semarak, salam kebahagiaan harus kita bagi bersama untuk kebahagiaan kita semua. Mari ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ajak baca sholawat sekali untuk menghadirkan para malaikat yang bersama kita menghadiri acara ini. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Habibi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala al-habibika
ril khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu, hadirin hadirat, anak-anakku yang kami hormati dan kami cintai, wabil khusus Bunda Neno Warisman yang kami muliakan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka menyemarakan syiar tahun baru Islam 1 Muharram 1436 Hijriah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, anak-anakku yang dirahmati Allah, tadi pagi tepat pukul 7:07 waktu RW 12 Pondok Petir Villa Pamulang diberangkatkan dari Masjid Al-Amaliyah. Kita melaksanakan kirab Muharram dengan tujuan kita sama-sama berharap menatap tahun yang akan datang lebih baik daripada yang lewat. Dan hari ini adalah momentum yang luar biasa untuk sama-sama ikatkan silaturahim melalui forum silaturahim masjid, musola, dan majelis taklim sewilayah RW 12 Pondok Petir Villa Pamulang. Alhamdulillah kita sama-sama bisa melaksanakannya bersama. Lebih dari 2 jam atau tepat 2 jam, mulai jam 7 tepat sampai lokasi jam 9 kirab Muharram yang diiringi marching band dari An-Nahdoh dan diikuti oleh Masjid Jamaah Masjid Ar-Rahman, Jamaah Masjid Al-Amaliyah, Jamaah Musolah Darul Ulum, Jamaah Musolah Al-Muhajirin, Majelis Taklim Ibu-Ibu Al-Amaliyah, dan Majelis Taklim Ibu-Ibu Radul Ummahat, dan banyak sekali komponen dakwah TPA Al-Amaliyah, TPA Darul Ulum, TPA Ar-Rahman, dan TPA Al-Muhajirin ikut memeriahkan acara ini. Itulah momentum ditandai dengan semangat 1 Muharram 1436 Hijriah. Oleh karenanya, singkat kata, kami atas nama panitia pelaksana kegiatan syiar Muharram 1436 Hijriah, di dalamnya ada kegiatan santunan yatim dan tabligh akbar. Semoga berharap apa yang kami lakukan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih yang pertama seluruh warga Villa Pamulang, khususnya RW 12, RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8, RT 9 yang telah memberikan sumbangsih, baik donasi, baik doa dan kerjasama kita semua. Wabil khusus kita juga tidak lupakan kinerja panitia pelaksana dari forum silaturahim Masjid Musola dan Taklim yang didukung oleh Karang Taruna, Prima, dan Remaja Islam di Pondok Petir Villa Pamulang RW 12.
Oleh karenanya kami terima kasih kepada dukungan seluruh RT dari RW 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amal ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bunda Hajah Neno Warismat, alhamdulillah sudah bersama kita semuanya. Dan yang kami hormati juga Bapak Ustadz Boma yang juga setia menemani kami semuanya di sini. Dan yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, Bapak Ustadz Gofar. Begitu juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amaliyah atau yang mewakilinya, dan juga pengurus jajaran kepengurusan Musola Muhajirin, dan juga dari pengurus Musora Darul Ulum. Dan yang kami hormati Bapak Lurah Pondok Petir ataupun yang mewakili. Begitu juga yang kami hormati Dimas Kelurahan Pondok Petir Bapak Sigit. Begitu juga yang kami hormati Babinsa Kelurahan Pondok Petir Bapak Hasan. Dan tidak lupa yang kami hormati juga seluruh ketua RT 1 hingga RT 9 di RW 12. Dan wabil khusus yang saya hormati seluruh jajaran kepanitiaan daripada acara ini, yang mana kepanitiaan ini luar biasa dari awal hingga sekarang bekerja terus, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah musola dan masjid di RW 12 yang dimuliakan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, saya hadir di sini mewakili daripada Ketua RW 12, di mana beliau berpesan dan bertitip kepada kami untuk menyampaikan sambutan ini karena beliau berhalangan ada urusan keluarga. Dan untuk itu kami menyampaikan atas nama kepengurusan RW 12, kami menyampaikan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diadakan dalam bentuk acara ini, yang tidak lain seperti tadi halnya yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Panitia Pelaksana. Acara ini satu-satunya dan yang pertama kita adakan terkait adanya silaturahim di kewilayahan RW 12 dengan adanya 2 masjid dan 2 musola. Di dalamnya kami kemas sedemikian rupa bahwa di dalam acara ini adalah menyambut tahun baru 1 Muharram 1436 Hijriah. Dan sekaligus di dalamnya kami mengadakan untuk perhatian kami kepada anak-anak kita, yaitu anak-anak yatim yang ada di kewilayahan kami di RW 12 dan juga di tetangga kewilayahan daripada Villa Pamulan. Mudah-mudahan acara ini dapat senantiasa kita laksanakan kembali secara berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان غفورا رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق Apa nih ada? Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tahukah kamu
orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ini RW 12 ya. Guyup bagus sekali. Ibu-ibu datang jam berapa tadi? Jam 7. Masya Allah. Pawai. Senang. Siapa yang pakai baju baru hari ini? Biasanya baju baru dipakai di hari Lebaran ya. Padahal lebih lagi harusnya di tahun baru ini pakai baju barunya ya. Kalau Lebaran nggak usah baju baru. Iya. Gak apa-apa, nggak baju baru nggak masalah. Yang penting ada yang baru. Apa itu yang baru? Hati-hati. Bukan istri baru. Hati-hati, bukan ya. Para istri marah nanti ya. Yang harus baru apa ya? Di tahun baru 1430 berapa? 36 ya. Apa yang harus baru ya? Hah? Keimanan baru. Jadi ganti keimanan. Oh tunggu sini kalau gitu didengerin ya, didengerin. Coba apa-apa? Kalau yang selama ini keimanan kita belum stabil, masih turun naik gitu, siapa tahu insya Allah kita di tahun baru ini keimanan kita lebih meningkat lagi. Ada persoalan ya, muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik gitu ya. Di tahun baru ini ada yang punya ide. Ibu cantik siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli bilang yang baru adalah keimanannya supaya dimantapkan ya. Jangan pagi beriman sorenya kafir ya. Anak-anakku sayang ya, anak-anak calon presiden, calon menteri, calon ketua MK, calon menteri pemberdayaan perempuan, calon gubernur BI, amin, calon ketua MPR, amin, calon apa lagi, gubernur-gubernur Indonesia, calon apa lagi, kepimpinan BUMN. Ada berapa BUMN di Indonesia? Sekarang sudah berapa yang dijual ke asing? Hampir semua. Nggak tahu, kalau kita nggak ngerti. Yang ngerti biasanya bapak-bapak tuh ya. BUMN kita sudah habis dipreteli ya, dijual ke asing. Kelihatannya aja masih kantornya di Indonesia, tapi uangnya sudah mengalir ke luar negeri ya. Ini anak-anak kita. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Anak-anak kalian dari RW 12 ya, sedang mendapatkan kasih sayang. Seringkali orang sebutnya santunan. Lalu disantunin jadi merasa lebih hina karena disantuni. Padahal kata santun itu hilmi. Allah Maha Penyantun Dia. Maka kalau kita disantuni oleh Allah,
atau oleh tangan-tangan yang menjadi wakilnya Allah di bumi, kita merasa senang. Juga ibu-ibunya, ibu-ibu yatim ya, yang suaminya sudah pulang ke rahmatullah duluan, senang kalau anaknya disantuni. Itu tidak ada kehinaan di dalamnya, yang ada adalah kemuliaan, karena sifat Allah hilmi, santun ya. Ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Aliyu, ya Azim, ya Halim. Allah yang maha penyantun, wahai Allah. Ya Azim, Allah yang maha agung, ya Allah. Ya Ali, yang maha tinggi Engkau, ya Allah. Ya Ali, yang maha berpengetahuan Engkau itu, ya Allah. Maka kita mengatakan Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah, Rabbuna Allah. Ya Halim, ya Alim. Ibu-ibu yang tahu sifat-sifat Allah yang terbaik pasti 0 sampai 7 tahun yang pertama anak-anaknya hidup tahu persis sifatnya Allah. Maka ibu adalah penyantun pertama anak-anaknya. Sebelum anaknya disantuni oleh keluarga RW RT, ibu yatim adalah ibu yang paling santun kepada anak-anaknya. Banyak tidak anak-anak yatim yang dibesarkan oleh ibu yang kasar? Banyak ya. Sekarang coba Bunda Neto mau tanya ya, kita sedang mengadakan hari terbaik, hari Muharram. Orang sebut harinya anak-anak yatim ya. Sekarang anak-anak sayang yang sudah ayahnya sudah dipanggil pulang oleh Allah, angkat tangan. Yang hari ini kalian ketemu Allah nanti di surga. Coba, di dunia nggak ketemu Allah lagi. Bunda mau tanya ya, ibu kalian sehari marah berapa kali sama kalian? 10 kali. Berapa kali nak? 10 kali. Ada nggak ibu kalian yang sampai dari kalian kecil sampai kalian gede nggak pernah marah? Nggak ada ternyata ya. Kenapa ya? Kok ibu-ibu yatim kok hatinya tidak dilembutkan sama Allah, padahal sudah diberikan satu pelajaran besar oleh Allah, diambil ayahnya anak-anak lebih dulu agar hatinya menjadi lembut, penuh kasih sayang kepada anaknya. Kenapa ibu-ibu jadi hatinya pemarah? Karena beberapa anak yatim kita itu bayar uang sekolah susah, mau ikut kegiatan ekskul susah ya, karena hidup harus ditanggung sendirian. Siapa di sini salah satu ibu yatim yang ada? Boleh saya ketemu sama ibu sebentar sini Bunda ya, kita bicara kepada ibu supaya kita kenal ya. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Mirsa, Bun. Ibu Mirsa. Ibu Mirsa mendapatkan ya. Kita mau lihat dari sisi apa ya? Kita bilang musibah biasanya kalau suami kita pulang lebih dulu ke rahmatullah. Udah berapa tahun suami? Baru 6 bulan. Sini Bu, kita biar berbagi supaya kita yang tidak merasakan ikut tahu seperti apakah rasanya ya. Kalau kita para ibu, angkat tangan yang masih punya suami, angkat tangan semuanya. Lebih banyak ya yang masih punya suami. Ibu siapa namanya? Mirsa, Bunda. Ibu Mirsa. Ibu Mirsa tinggal di RT berapa? Saya tinggal di Taman Mini. Oh, di Taman Mini. Saya lihat ibu tadi ketika saya bicara, ibu
bisa merasakan gelombang perasaan tersebut? Ada yang ibu rasakan. Mau nggak ibu bagi sedikit sebagai seorang ibu yatim? Apa sih yang sulit yang ibu rasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan selama ini, saya punya anak kecil, 3 yang sedang bandel-bandelnya, tapi saya nggak kuat menjaga anak-anak saya karena mungkin apa ya, anak saya itu sedang-sedangnya bandel. Makanya bersyukur ibu-ibu yang masih punya suami, hargain, hormati suami kita. Kita bersyukur Bu punya suami, alhamdulillah. Bedanya begini Bu, ketika punya suami kita mungkin bisa berbagi dengan suami di saat kita susah, kita bisa curhat sama suami. Tapi di saat kita sendiri Bu, semua beban kita tanggung sendiri. Anak nakal, mungkin karena anak saya masih kecil-kecil ya Bu, suka nakal sama anak tetangga, diomelin, kita tanggung sendiri. Keperluan kebutuhan hidup sehari-hari kita tanggung sendiri. Yang biasanya mungkin suami ada yang suka membantu kita sehari-hari, sekarang kita kerjain sendiri. Itu bedanya Bu. Makanya bersyukur ibu-ibu yang masih punya suami, hargai, hormati suami kita sebagai suami. Bersyukur ibu, bersyukur masih punya suami. Terima kasih ya, sharing yang sangat berharga. Bahkan ibu dakwah ya, menyampaikan dengan sangat tepat apa yang ibu rasakan ya. Bu Masna putranya 3. Saya boleh bahas 2 hal dari ibu nanti ya setelah ibu duduk. Ya, terima kasih banyak ya Ibunda, ya cantik sekali. Hanya antara ibu Masna ya, ibu dan Allah saja yang tahu tentang bagaimana seorang perempuan harus hidup banting tulang sendiri. Kalau soal makan, saya pikir makan masih bisa diatasi. Yang berat itu jiwa, keluntang-kelentung sendirian ya, duka ditanggung sendiri. Karena itu message-nya jelas, tolong hargai suami-suami kita. Masya Allah, ketahuilah bahwa ibu yatim berhak untuk dibahagiakan. Karena ibu yatim yang bahagia, dia tidak marah-marah sama anaknya. Karena ibu yatim akan selalu mengatakan, ya karena ayahmu udah nggak ada, jadi mama ini sendiri, ibu sendiri menanggung semuanya. Ya Allah, kalimat itu akan terdengar, dan kalimat seperti itu tidak akan membuat seorang anak yatim menjadi orang besar. Ibu, saya, bunda, ayah, saya hidup di dunia pengasuhan lebih dari 20 tahun. Setiap inci perbuatan pengasuhan, yang baik maupun yang buruk, mudah sekali kelihatan di mata saya. Sebab seorang anak yang hidup dengan ibunya yang betul-betul tadi niat untuk di tahun baru mempertahankan, membuat stabil keimanannya, tidak mudah sedih, tidak mudah goncang, tidak mudah putus asa. Ibu yang seperti itu harus dipelihara oleh masyarakatnya, dibantu dia, dan harus ditemani ya oleh ibu-ibu yang lainnya, dan harus ada biaya, bukan untuk hanya menyantuni anak yatimnya, sekolahnya dan makannya, tapi bagaimana memelihara keimanan seorang ibu yatim. Ada 23 anak yatim di kelurahan atau di RW ini, maka ada 23 ibu yang hatinya harus disantuni, dan itu membutuhkan biaya. Maka harus ada pembaharuan dalam pola berpikir masyarakat. Anak yatim itu kalaupun dilepas di kebun yang bagus-bagus, katakanlah dia bisa makan, kasih 1 empang, taruh benih bibit
ikan dia bisa makan, tapi itu baru makan lahiriahnya saja. Tapi yang membentuk karakter seorang anak yatim adalah mulut ibunya. Kita bisa bicara bahwa anak yatim akan jadi orang hebat atau enggak bukan dari mahal makanannya, tapi dari bagaimana dia hidup didampingi oleh ibu yang mulutnya hanya mengeluarkan kata-kata yang baik-baik saja. Itu adalah gerak jiwa hati. Jika seorang ibu anak yatim, hatinya selalu candra di muka, tadi manannya tumpang tindih, terus menerus dalam keadaan labil, maka lihat seberapa banyak pun ayah bunda memberikan santunan kepada anak yatim, maka yang lebih berpengaruh adalah bukan makanan lahiriahnya, melainkan makanan ruhaninya. Saya cerita ya, boleh cerita? Cerita tentang seorang jenderal boleh? Boleh. Ada seorang anak, ini bukan karena presiden kita namanya Pak Joko ya, tapi anak ini namanya Joko. Anak ini punya seorang ibu yang hidup bersama dia dalam keadaan miskin. Oke. Di sini siapa yang orang Jawa angkat tangan atau yang mengerti bahasa Jawa? Sedikit ya, nanti saya terjemahkan ya. Kalau nggak ngerti, iya sayang, terima kasih. Ya bunda mau cerita seorang anak kecil namanya Joko. Anak ini kalau nangis umurnya 4 tahun. Siapa yang 4 tahun di situ? Ada. Umurnya 4 tahun kalau nangis begini nih. Nangis tuh kayak sirine. Ya. Dia punya ibu sendiri nih ibunya. Ibunya kerja, ibunya mengasuhnya, ibunya betul-betul seorang ibu yang beda sama ibu yang lainnya dalam hal-hal yang akan saya ceritakan. Suatu hari si Joko umur 4 tahun di dekat rumahnya, di dekat kandang ayam, nangis sambil dia nunjuk ke pahanya gini. Dia panggil ibunya, kan orang Jawa ya, panggilnya embok. Kalau di Betawi emak ya, panggil embok, embok gitu. Ibunya datang, ibunya nanya gini, ono boleh? Artinya ada apa nak? Gitu. Anaknya bilang gini, ono telek, ada tai ayam. Di pahanya ada tai ayam. Kan anak 4 tahun. Ibunya bilang apa? Nih, ibu harus suka bercanda sama anaknya. Ibunya bilang gini, lelelele, kok iso telek ayam ondek kono? Kok bisa tai ayam ada di pahamu? Ya, digoda anaknya. Tapi nggak pengaruh, anaknya kenceng. Terus anaknya bilang, bersihin, bersihin. Artinya bersihin, bersihin sama ibunya. Terus ibunya bilang gini, oh ngono teh, jaluk diresihin, minta dibersihin, gitu. Terus ibunya bersihin tai ayam itu, dibersihin gini. Jatuh tai ayamnya, kan tangan ibunya kotor. Ibunya bilang, wes tak resihi, sudah saya bersihkan. Terus masih dihapus-hapus lagi, dibersihin tuh ya pahanya. Wes tak umbah-umbah yo, saya cuci tangan dulu ya. Ibunya baru jalan, Jokonya nangis lagi. Sekarang tangannya bukan nunjuk ke pahanya, nunjuk ke tanah tempat tai ayamnya jatuh. Ya, ibunya baru mau cuci tangan, ya kok dipanggil lagi, Mbak, Mbak.
Ibunya tanya, "Oh nopo meneh tole? Ada apa lagi sih nak?" Artinya kembalikan, kembaliin tai ayamnya ke sini. Minta dikembaliin ke pahanya. Ibu ini, ibu biasa hidungnya sama kayak kita, sama. Tapi ibu yatim ini beda. Kenapa bedanya? Dia tanya sama anaknya, "Loh, mau njaluk diresiki, kok saiki njaluk dibalekke? Lah tadi minta dibersihkan, kok sekarang minta dikembalikan?" Nyaut nggak anaknya? "Oh enggak, ngotot balekke." Kira-kira ibu kembaliin nggak? Ibu ini ambil lagi, tai ayamnya diambil lagi, ditaruh lagi di pahanya. Ini tadi komentar kalau anak kita dibilang bandel, nakal, itu kira-kira bener nggak nih cara berpikir kita nih lewat cerita ini, oke? Ibu yatim saya ditaruh di pahanya lagi, anaknya diem nggak? Oh ternyata anaknya malah nangis. Wah! Malah nangis kenceng lagi. Ya Allah, ibu itu sampai jadi dia nangis kenceng lagi. Ibunya datang lagi, lalu udah agak sedih ya. Ingat ya Allah, punya anak nangisnya begini ya Allah. Tapi dia memilih untuk bersikap berbeda. Jadi dia tanya lagi sama anaknya. Banyak-banyak nanya sama anak ya. Dia tanya, "Oh nopo meneh tole? Ada apa lagi toh nak?" Tahu jawaban anaknya? Ini ceritanya. Anak ini bilang, "Ola podo." Artinya tidak sama. Tai ayam yang udah jatuh minta dibalikin, udah dibalikin, dia bilang nggak sama. Nih enaknya anak begini kita apain? Kita giniin anaknya ya, gitu ya. Ibu tuh biasanya, "Ya ampun ya Allah ya Rabbi ya Karim." Gitu tuh ibu kalau udah marah. Tapi ibu yang ini ngajarin beda. Ibu yatim ini Masya Allah, wahai ibu yatim, dengarlah, ketika kau mengasuh anakmu, ingat cerita ini. Jadi ini ibu air matanya jatuh nggak? Jatuh. Sama ya, hati digoda capek. Dia jongkok. Kalau sama anak, kalau ngomong jangan kayak raksasa, ngomong sama si kerdil. Tapi satu pandangan mata nih, anak kita segini, anak kita segini, anak kita segini. Jadi kita merendahkan diri, kalau katanya bahasanya Ustadz Boma, kita ngikutin level anak kita. Itu pawang anak tuh. Ustadz Boma tuh pawang anak. Gak punya anak belum? Doain Ustadz Boma punya anak yang banyak ya, karena udah belajar tentang anak sampai hatam beratus-ratus buku. Allah belum karuniakan anak. Giliran yang pada punya anak pada kualat sama anaknya, marah-marah sembarangan. Lihat nih ibu yatim ini, apa yang dia lakukan? Setentang mata, lalu tangannya menjangkau tubuh anaknya yang kecil, mengusap bahunya, lalu berkata begini, "Walah lele, mugi-mugi saya segede kowe dadi jenderal ya le." Wong bocah cilik kok senenge ngongkon-ngongkon kaya jenderal. Ya, artinya, walah anakku, mudah-mudahan kau besar kau jadi jenderal ya nak. Mas kecil senengnya nyuruh-nyuruh.
ya. Suatu hari nak, anak ini nyolong ketimun ini di desa. Jadi kebun sebelah ada ketimunnya. Dia colong ketimun, dibawain parang, pisau sama pemilik kebun. Marah, dia bilang, anak sampean jenengan iki nyolong, dibawain pisau sama yang punya kebun. Ibu itu sembunyikan anaknya di belakang tubuhnya. Lalu dia bilang, punten dalam sewu, punten dalam sewu, kulo mangke gentos ketimun jenengan nggih. Nanti saya ganti ketimunnya bapak ya. Tapi anaknya disembunyikan. Ketahuilah bahwa jika ada persoalan apapun yang menimpa anak kita, dada seorang ibu adalah tameng yang terbaik untuk anaknya. Dijedor peluru pun ibu mau kalau itu untuk anaknya, betul? Lalu ibu ini setelah bapak yang bawa pisau itu pergi bilang begini, nangis dia lagi sama ngomong sama anak kecil segini, walah le, mugi-mugi sesok gede kowe dadi wong sugih ya le, ben ora usah nyolong meneh. Mudah-mudahan kau besar nanti kau jadi orang kaya ya nak, supaya kau tidak usah nyolong lagi. Lihat, the way of thinking, cara kita berpikir mempengaruhi ucapan kita. Ucapan kita mempengaruhi keyakinan kita. Keyakinan kita akan membuahkan tindakan kita. Tindakan kita akan menghasilkan kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadi karakter watak kita. Di sana Allah katakan, kau jemput persangkaanmu, baik atau buruk tergantung sangka seorang hamba. Ibu sangka hidup ibu susah tanpa suami, akan jadi susah. Ibu sangka anak ibu bandel, akan jadi bandel. Tapi kalau ibu ganti cara berpikir ibu, alhamdulillah, aku punya waktu 24 jam sendiri untuk aku dan anak-anakku. Betapa hebat waktu yang kalau orang lain nggak punyain. Aku sekarang alhamdulillah bekerja dengan tanganku sendiri. Dulu aku mengharapkan tangan orang lain, suamiku, rizki dan pahala Allah disampaikan untuk suamiku. Sekarang aku dapat kehormatan untuk ngasih makan anakku dari tanganku sendiri. Aku termasuk golongan orang-orang yang masuk surganya Allah sebagai syahid. Karena apa? Man sa'a biwalidayhi wa huwa fi sabilillah. Man sa'a li iyalihi wa huwa fi sabilillah. Man sa'a bi nafsihi wa huwa fi sabilillah. Siapa yang ngasih makan anggota keluarganya, jalan ke surga syahid. Amin. Siapa yang ngasih makan sekelilingnya, Bu RW punya 8 anak yatim. Di desa masih punya lagi anak-anak yatim berapa belas. Maka siapa yang ngasih makan anak-anak yatim, wa huwa fi sabilillah, dia senilai dengan orang yang berperang di jalan Allah, gugur sebagai syuhada, masuk ke surganya Allah. Siapa yang jor-joran, habis-habisan, nggak ngimpet-ngimpetin duit, maaf, buat beli baju bisa 300.000 rupiah, tapi kalau buat anak yatim 20.000 rupiah cukup. Bohong, kazabta, pendusta. Siapa yang tidak suka menyantuni anak yatim, pendusta. Maka kita harus habis-habisan santuni ibu yatim, santuni anak yatim, lepaskan mereka betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin. Karena anak-anak yatim yang dididik dengan baik akan jadi pemimpin-pemimpin besar. Tergantung yang pertama dari cara ibu berpikir. Kalau ibu berpikir anak yatim hanya ngerepotin, seumur hidup aku jamin ibu akan repot. Tapi kalau ibu berpikir Allah kasih aku 3 calon pemimpin, ya Allah ya Rabb, bantu hamba
agar hamba jadi ibu dari 3 orang besar yang kelak akan menolong masyarakatnya. Cara berpikir menentukan kalimat dan kata yang keluar. Kalimat dan kata sebelum didengar orang lain, didengar sama telinga kita sendiri. Kita dengar sendiri kalimat kita. Lalu karena sering dengar di telinga kita sering bilang, ya Allah, begini benar cobaan hidup, gak sanggup ya Allah. Gak ada siapa-siapa di dalam kamar, tidak ada, no one in this room. Yang dengar siapa? Telinga sendiri. Telinga sendiri sering, gak sanggup ya Allah. Karena sudah sering bilang enggak sanggup, yakin dirinya, aku tidak sanggup. Tapi kalau kita ngomong sama Allah, ya Allah, ya Rabb, aku tahu ya Allah, seluruh dunia mereka hendak mencelakakan aku, mengurangi hakku, tapi selama Engkau ya Allah dan aku di sini menatapmu dengan yakin, aku yakin ya Allah, adanya Engkau akan membuat segala yang aku hadapi ini menjadi ringan. Telinganya dengar, maka hatinya yakin. Setelah itu tindakannya menjadi lebih baik. Gak ada lagi merasa kerepotan dengan 3, jangankan 3, 20 anak akan membahagiakan. Sebab setiap anak muncul ajaib. Ya Allah, itu mecahin piring, alhamdulillah. Lagi belajar mecahin piring. Yang satu naik ke atap rumah, ya Allah, maha ajaib, kaki anak kecil itu sigap sekali. Ya Allah ya Rob, anak itu mau mendaki cita-citanya. Tong lagi mendaki cita-cita ya, mau jadi menteri ya, naik yang tinggi Tong, naik, tapi hati-hati ya. Alhamdulillah anak saya suka manjat, mudah-mudahan dia dapat memanjat cita-citanya sampai tinggi ke atas langit. Jangan anak manjat, turun, ntar jatuh nggak anaknya? Jatuh. Cara berpikir menentukan tindakan kita. Setuju? Berarti yang harus dirubah apa nih di hari tahun baru? Pikir kita 100. Pola pikir kita selama ini, kita kalau kita ibu yatim kita gengsi anak kita mau disantunin, itu pola pikir. Padahal bukan begitu. Pola pikir kita kalau jadi pemimpin masyarakat jalan mesti begini, cantengan yang ada. Pola pikir kita kalau kita orang kaya, kita nggak boleh sembarangan terima orang tamu, maka handphone kita mesti 6. Handphone nomor 1 bunyinya lain, ninu. Oh ini dari sini. Handphone nomor 2 bunyinya kling. Ya kalau ini nagih utang beda. Ya setiap orang yang datang harus lapor dulu sama Pak Satpam. Ya Satpam tulis dulu, ditanya keperluannya apa. Sering nggak kayak begitu? Sering. Ya kita rasanya ya Allah susah banget ya, mau ketemu sama orang kaya, sama orang hebat susah banget. Apakah begitu Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau? Tidak. Jadi kita kagak ngikutin siapa-siapa itu. Yang ngikutin Rasulullah, nggak ngikutin sahabat-sahabat beliau. Umar ibn al-Khattab, beliau itu raja. Masa iya seorang raja bajunya cuma 2? Suatu hari sedang ceramah, wahai umat, pisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Tiba-tiba seorang sahabat mengatakan, hai Umar, engkau pakai baju 2, sedangkan kami pakai baju 1. Umar memakai jubah, di dalam bajunya, di luar bajunya ada jubah. Lalu anak Umar berdiri, wahai sahabat. Umar diam saja. Siapa Umar yang saya ceritakan? Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu anhu, pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, khulafaur rasyidin yang kedua. Apa ternyata anaknya mengatakan, Abdullah, wahai sahabat, ayahandaku cuma punya baju separuh.
Karena itu ia meminjam bajuku separuhnya lagi. Jadi yang di dalam itu bajunya cuma separuh karena sudah usang, sehingga lengannya tidak ada. Maka Umar dipinjami satu baju luaran sama anaknya. Karena apa? Karena sebagai pemimpin dia hidup sangat sederhana. Yang kayak begini harus kita lahirkan lagi. Dari mana? Dari anak-anak kita. Yang ibunya gimana? Yang ibunya sudah berubah. Pola pikirnya bukan materi doang. Ibu-ibu yang mikirin materi doang, itu tadi ayatnya. Tadi ayatnya apa? Ayat yang tadi dibacain, ayat Al-Ma'un, bunyinya gimana? Coba bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wala tahud fawailul lil musallin alladzina alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Mereka yang suka riya, udah riya kagak nyumbang, gedean riyaknya daripada nyumbangnya, diancam oleh Allah masuk neraka wain. Silahkan mau pilih surga Firdaus Jannatun Naim, habis-habisan keluarkan uang sedekah, infak, besarkan, nanti pulang tinggalkan kotak, masukkan sisa-sisa dari yang dimiliki, masukkan dan minta kepada Allah, ya Allah, persaksikan aku telah keluarkan seluruh hartaku, jangan masukkan aku ke dalam neraka wail, sebab aku sudah mendengar ayatmu dibacakan. Siapa yang menahan-nahan pemberian, siapa yang lebih suka tidak memberikan barang-barang yang berguna, maka dia diancam oleh Allah walaupun dia sholat, apalagi sholatnya nggak benar ya. Jadi kita semua dihimbau pada hari 1 tahun baru Muharram, rubah cara pikir, keluarkan sebanyak-banyaknya untuk apa yang nanti kita dapat di akhirat. Jangan kita besar-besarkan pendapatan kita di dunia, tetapi besarkan pendapatan kita, tabungan kita di akhirat. Caranya salah satunya adalah dengan santunan anak yatim. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Jadi ibu dan bapak sekalian, isi hari-hari berikutnya dengan satu kata, perubahan. Harus ada perubahan ya. Itulah makna yang terhebat yang harus kita ambil. Ikuti Rasulullah SAW baik dalam mengasuh anak, belajar, kemudian dalam berniaga, bermasyarakat. Jangan ambil teladan yang lain, ambil Rasulullah SAW dan para pengikutnya ya. Inilah salawat yang kemudian diabadikan. Kita hantarkan anak-anak kita undang anak-anak yang mulia, anak-anak didikan Rasulullah, anak-anak yang telah jadi pemimpin besar. Masuk ke dalam panggung. Masuk nah.
anakku, tatap tajam nasib dan masa depanmu ada pada tekadmu untuk membahagiakan ibumu. Sendiri dia menanggung kehidupan ini, dan anak-anakku dimuliakan kalian dengan ayah yang sudah diambil oleh Allah lebih dahulu. Tapi lihat anak-anak, sejarah membuktikan anak-anak yatim adalah anak-anak yang Allah paling sukai, anak-anak yang paling didahulukan oleh Allah. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang paling dibanggakan oleh Allah, telah di surga oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pentas dari perwakilan Masjid Ar-Rahman, Bapak Darius, kemudian dari Masjid Al-Amalia, Bapak Yono, dari Musola Darul Ulum, Bapak Adi, dari Musola Al-Muhajirin, Bapak Wahyu Zulkaja, dari perwakilan Majelis Taklim Rawdatul Ummahat, Ibu Roos, kemudian dari Majelis Taklim Al-Amalia, Ibu Yayu Sudaji. Juga kami mohon dengan segala hormat untuk tampil atau naik ke pentas Bapak Lurah Pondok Betir, Dr. Andas Undang Hidayat, Bapak Sudaji, dan tentunya panitia atau ketua panitia acara ini Bapak Abdul Wahab. Silakan Bapak sekalian untuk tampil dan naik ke depan untuk memberikan santunan kepada para yatama yang hadir pada siang hari ini.
Mama, ya Rasul, karena banyak yang menyayangiku, yang membelai dan mengusap kepalaku dengan kasih dan sayang, yang memberiku uang saku, yang memberiku uang jajan, yang memberiku kado dan kisah. Ayah, ibu, bapak, mama, bahagialah selalu. Aku selalu berdoa. Ya Rasul, salam. Bapak, ibu, salam alaika. bapak, Habib, terima kasih karena kau memberiku kasih sayangmu. Semoga berkah berharap aku bisa berdoa jadi syafaat. Nafas yang aku hirup ada kerinduan yang mendalam, kerinduan yang membuatku semakin yakin akan kuasa-Mu. Tuhan, bila nanti aku tak dapat melihat mentari, izinkan aku melihat wajah-Mu Tuhan, melihat-Mu dengan segala keagungan-Mu. Tuhan, jika hati ini lupa akan diri-Mu, ingatkan aku dengan cara-Mu, agar aku tak lagi lupa akan hadir-Mu dalam hidupku. Angin terus berhembus membawa cerita alam. Aku ingin cerita hidupku penuh dengan aku dan Engkau Tuhan. Dan jika nafas ini sudah tak lagi ada, jika mata ini sudah tak lagi mampu melihat kuasa-Mu,
Pulau Jawa ada satu RW 12, hanya satu RW saja, tapi Pondok Petir namanya. Tapi Masya Allah, Allah tidak melihat keberkahan itu mau ditaruhkan di padang pasir atau dimanapun saja, dimana ada hamba-hamba Allah yang ikhlas, lalu dia membesarkan Allah dan bukan membesarkan dirinya, dan dia melakukan kewajiban-kewajiban mereka, ya, sekelompok orang bertakwa, maka Allah janjikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka dengan menyejahterakan salah satunya peristiwa 1 Muharram anak yatim, dan mengumpulkan daya, upaya, tenaga, pikiran, dan terakhir adalah keikhlasan ini. Jika itu semuanya dilakukan tanpa melihat, meminta apapun saja, ya, kecuali balasan dari Allah, dan seluruh masyarakat dididik untuk seperti itu, percaya, maka tingkat apapun, pertikaian, kebrutalan, bahkan kemiskinan, apapun akan terselesaikan. Dan saya yakin RW 12 ini merupakan salah satu contoh terbaik, ya, yang agama bukan teori tapi praktek, ya. Di sini semua bahu membahu dan sangat indah dan sangat mengesankan, ya. Mudah-mudahan ini dilestarikan, ya, dilanjutkan sampai kepada anak-anak kita nanti, dan biasakan anak-anak kita yang remaja juga memiliki inisiatif untuk melakukan hal-hal hebat di usia mereka, di usia remaja mereka. Selamat, ya, untuk RW 12 Pondok Petir. Ya, terima kasih banyak. Saya boleh langsung, ya, tanpa mengurangi rasa senang duduk di sini, tapi emang harus pergi. Pokoknya RW 12 Pondok Petir. Oke. Ya. Sampai kelurahan apresiasi luar biasa, rasa kepekaan warga RW 12, kemudian ini memberikan sentuhan tersendiri bagi lingkungan, bukan hanya untuk RW 12 tapi juga RW yang lain. Mudah-mudahan ini RW betul-betul menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi RW lain. Insya Allah mudah-mudahan ini semua membawa keberkahan bagi warga RW 12, dan Allah akan berikan tambah yang lebih banyak rezekinya kepada orang-orang yang pemurah, yang dermawan. Dan insya Allah doa-doa orang yang miskin ini, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, doanya lah mustajab dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pelaksanaan Syiar Muharram baru saja selesai. Ini adalah impian awal menjalin silaturahim antara masjid, musola, dan majelis taklim sewilayah RW 12. Karenanya ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan sejak awal. Budget alhamdulillah berlebih dari yang direncanakan. Yatim semua bisa hadir semua, dan jamaah melimpah, serta diawali dengan kirab yang sangat ramai. Karenanya tanpa mengurangi, kami mengatakan ini adalah acara yang sukses. Pertama tentunya berharap ke depan acaranya lebih baik lagi oleh penyelenggara yang lain. Inilah harapan bahwa semoga di RW 12 Pondok Petir ini menjadi kesinambungan buat silaturahim semua warga, dan menyelenggarakan acara ini setiap tahun dan direstui oleh pengurus RW dan diakomodir oleh semua forum silaturahim masjid, musola, dan majelis taklim. Saya terima kasih kepada seluruh komponen, panitia pelaksana seluruh warga RC 1 sampai RW 9, RW 12, forum, ada Majlis Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahman, Masjid Amalia, Musola Darul Ulum, Musola Al-Muhajirin, Majelis Taklim Ibu-Ibu Radul Ummahat, Majelis Taklim Al-Amaliyah. Tidak lupa kami terima kasih juga kepada remaja Karang Taruna RW 12 yang begitu membantu sekali pelaksanaan ini sehingga berjalan dengan sukses. Terima kasih semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan kami hanya berdoa semoga semua panitia dan kita semua mendapatkan pahala yang berlimpah, dan kemudian esok berharap acara lebih baik lagi dari apa yang kita rencanakan hari ini, yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Selamat. Alhamdulillah sukses. Sukses, berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, walaupun jemaahnya begitu banyak sekali, penuh 500.000 ya rasanya umatnya. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Apa yang kita rencanakan akhirnya terkabul juga, dan alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan di tahun ke depan dengan panitia yang berbeda, insya Allah semuanya akan lebih baik.
Alhamdulillah selamanya sesuai rencana dan malah di luar dugaan kita, ternyata alhamdulillah jamaahnya luar biasa. Selamat sukses buat panitia gitu. Dan semuanya. Enggak, aku geli batuk Pak. Aku lebih nggak semangat. Bu Neneng aja Bu Neneng. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah.